Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Masih tetap di Sang Prabu. Sang Prabu pada malam ini akan melakukan explore ya terhadap tempat yang dulunya itu taman wisata yang dikenal dengan istilah dengan nama Taman Dudut. Yang dimana Taman Dudut ini pernah beroperasi pada sekitar tahun 2013 ke bawah, dan pada waktu itu pernah terjadi juga insiden tenggelamnya seorang balita pada waktu itu. Dan sekarang taman ini ditutup secara permanen, mungkin akibat daripada tragedi itu atau apa saya juga tidak tahu kawan-kawan. Intinya taman ini sudah tidak beroperasi lagi sekian tahun ini sampai dengan di tahun 2026 ini kawan-kawan. Konon ceritanya tempat ini terkenal akan suatu keangkerannya ya, yang dimana di tempat ini sering terjadi suatu penampakan perwujudan daripada makhluk astral dan seperti bentuk suara-suara aneh kawan-kawan. Seperti apa? Tentunya tetap di channel Sang Prabu. Oke kawan, seperti ini pintu gapuro masuknya di Taman Dudut. Ini jalan seperti jalan paving kawan-kawan. Di sebelah kiri saya ini tanaman pohon jati, juga di sebelah kanan kawan-kawan. Ini jalan area untuk menuju Taman Dudut yang dimaksud saya tadi itu kawan-kawan. Konon ceritanya di taman ini sering terjadi suatu penampakan, baik itu suatu perwujudan daripada makhluk astral yang ada di sini atau bahkan dengan suara-suara yang aneh seperti tangisan atau seperti geraman kawan-kawan. Jadi seperti ini ya jalannya kawan-kawan untuk menuju ke tempat Taman Dudut tersebut. Oke kawan, ini saya semakin ke dalam dan semakin masuk ke area Taman Dudut ya, seperti ini penampakannya. Terus ini ada banner kawan-kawan atau tulisannya apa ini, dilarang pacaran di areal ini, banyak setan-setan gentayangan di sini kawan-kawan. Satu peringatan kawan-kawan. Coba kita masuk lebih dalam kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini ya kawan-kawan. Ini semakin masuk saya ke area dalam Taman Dudut kawan-kawan. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan saya, seperti ini ya. Itu kayaknya seperti ada suatu bangunan ya, seperti itu ya, bekas bangunan kawan-kawan. Saya tidak tahu itu bekas bangunan apa kawan-kawan. Jadi ini ya kawan-kawan, semakin masuk saya ke area dalam seperti ini, jalan setapak ini ya. Ini saya rasa kalau pakai mobil bisa masuk ini kawan-kawan. Cuman tadi mobil saya titipkan karena khawatir, katanya taman ini tidak terawat kawan. Semak belukar semakin banyak di sini. Jadi saya khawatir mobil tidak bisa masuk aksesnya ke dalam. Ya, seperti ini kawan-kawan. Ya. Semakin masuk kita di sini, di tengah-tengah itu ada suatu kolam kawan, di tengah-tengah sana itu. Kita coba nanti ke sana ya, ke kolam itu. Ini ada gambar apa ini kawan-kawan? Ada gambar patung, gambar apa ini? Oke, itu ya kawan-kawan. Kita masuk lebih dalam lagi ya. Oke kawan, semakin dalam lagi saya masuk ini ya, karena jalanannya memang panjang ya, cukup panjang dari arah pintu masuk tadi kawan-kawan. Semakin ke dalam saya kawan-kawan, ini ada suatu bangunan ya, itu di sana mungkin itu kantor atau office center ya. Dulu tempat tempat wisata ini masih beroperasi, mungkin itu tempat pelayanan pembelian tiket untuk naik perahu atau apa
dulu mungkin di situ. Oke kawan-kawan, kita coba explore tempat ini. Saya mencoba di sebelah kiri saya ini. Ini sepertinya ada bangunan ya. Ini kayaknya seperti bangunan musola kawan-kawan, yang nggak terpakai ini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata benar kawan-kawan, ini musola yang sudah terbengkalai atau tidak dipakai kawan-kawan. Di depan musola ini ada pohon tinggi besar menjulang ini ya. Seperti ini keadaannya musolanya. Sungguh sangat sayang ya, disayangkan tempat ibadah rusak seperti ini kawan-kawan ya. Ya, coba kita explore lagi di sebelah kanannya musola kawan-kawan. Seperti ini jalannya kawan-kawan. Di sini dulu di era tahun 2013 ke bawah itu masih ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal kawan-kawan ya. Dulu mungkin karena adanya suatu insiden kejadian itu, tempat ini sudah tidak dipakai lagi atau tidak beroperasi kawan-kawan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ya. Langsung kita cari tempat kolam yang ada di tengah itu, yang konon katanya kolam itu sudah tidak dipakai. Dan di situ juga konon ceritanya pernah suatu kejadian insiden yang dimana tenggelamnya suatu anak balita kawan-kawan ya. Seperti ini kita explore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak tanaman ilalang, tumbuhan liar. Oke, coba kita masuk lebih dalam lagi. Ini kawan-kawan ya, saya mencoba mencari jalan setapak akses untuk bisa menuju ke kolam itu kawan-kawan. Oke, seperti ini kawan-kawan penampakannya taman atau kolam yang mempunyai julukan dulu itu istilah dengan nama Taman Dudut. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Seperti ini. Oke, kita mencoba explore ya kawan-kawan. Seperti ini. Ini posisi kolam yang konon katanya yang pernah tenggelam itu di posisi tengah kawan-kawan. Ya, bisa dilihat oleh kawan-kawan. Di tengah kolam di sana itu dulu konon ceritanya pernah kejadian adanya suatu insiden kecelakaan yang menenggelamkan anak balita pada waktu itu, yang menurut keterangan warga itu balita tersebut masih sekitar usia ya kurang lebih antara 8 tahun sampai 7 tahun atau 6 tahun lah, dan berjenis kelamin laki-laki kawan. Tenggelam di sini kawan-kawan ya, bisa dilihat kawan-kawan seperti ini ya. Dan saya di sini sebentar lagi seperti biasa kawan-kawan ingin menyapa dan ingin berinteraksi ya. Duduk dengan hanya mengandalkan pencerahan atau sinar daripada lilin kawan-kawan. Dan tidak lupa tentunya saya juga akan menghidupkan dupa atau wangi-wangian kawan-kawan ya. Seperti apa aura daripada negatif atau positif yang ada di tempat ini. Coba sebentar lagi kita akan lakukan penelusuran dengan cara saya akan duduk seperti biasa. Lampu ini saya akan matikan dan saya akan hanya menggunakan pencerahan lampu lilin dan membakar wangi-wangian atau dupa kawan-kawan. Oke kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi ya, ini saya mencoba untuk hanya mengandalkan
pencerahan dengan satu lilin kawan-kawan ya. Seperti ini ya. Saya mencoba untuk duduk di sini kawan-kawan ya. Dan saya akan mencoba untuk menaruh lilin ini kawan-kawan. Bismillah. Tidak lupa ya kawan-kawan, saya mencoba membakar wangi-wangian atau dupa. Saya di sini pakai 2 dupa kawan-kawan. Ya, seperti ini kawan-kawan. Ya, ini dupanya. Saya coba taruh di sebelah sini ya. Dan tekan. Atau sini aja dah. Oke kawan-kawan, seperti biasa saya akan menanyakan kepada kawan-kawan, di tempat yang saya ekspor malam ini, yang mempunyai istilah dengan julukan nama itu Taman Tutut, yang dimana kisahnya di beberapa tahun yang silam itu pernah terjadi suatu insiden tenggelamnya suatu anak balita laki-laki sekitar umur 8 tahun ke bawah kawan-kawan ya. Bagaimana menurut kawan-kawan? Auranya di sini positif atau negatif? Coba kawan-kawan tulis di kolom komentar kawan-kawan. Permisi ya kawan, sambil biasa saya akan sambil merokok kawan-kawan. Di sini ya, di jalan umum depannya taman ini, nanti saya coba videokan ya. Sering terjadi kecelakaan yang memakan korban kawan-kawan. Lebih banyak korbannya itu meninggal dunia atau bahkan patah tulang, tapi lebih banyak meninggal dunia, yang dimana konon ceritanya itu selalu dikaitkan dengan energi penghuni makhluk astral yang ada di sini kawan-kawan. Seperti itu. Seperti biasa kawan-kawan, kita mencoba untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ridwanullahil ghaib. Astagfirullahaladzim. Allah. Permisi Mbah, Eyang, kakek, kakung, izin kula nuwun. Saya hanya ingin mencoba mengekspor tempat ini. Mbah Buyut yang ada di sini, kakek, Eyang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Oke kawan-kawan, coba tulis komentar teman-teman dan kawan-kawan, apakah itu bunyi barusan merupakan sosok yang ada di sini mencoba menyapa kepada saya atau bagaimana kawan-kawan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di tempat ini pernah eksis kawan-kawan, sekitar seperti yang saya bilang tadi itu 2013 ke bawah. Taman ini, yaitu Taman Tutut ini pernah beroperasi dan pernah eksis, ramai, selalu ramai kawan-kawan pengunjungnya. Cuman kurang lebih di era tahun 2012 ya atau 2011 kurang lebihnya itu pernah ada suatu insiden kejadian ya, yang kata saya tadi itu menurut info daripada warga itu tenggelamnya suatu bocah ya, balita yang sekitar umur 8 tahun 7 tahun lah ya, yang berjenis laki-laki, tenggelam kawan-kawan di tempat kolam ini kawan-kawan. Di sini masih asri ya kawan-kawan, pohon besarnya tuh masih original ya, masih belum ada yang tebang ya. Dan kolam ini ada semenjak era tahun kurang lebihnya tahun 2000-an kawan-kawan. Tahun 2000 itu sampai 2002, 2003 tuh taman ini, wisata ini masih sangat astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebentar kawan-kawan, saya melihat suatu bayangan seperti ada yang berenang kawan-kawan ya, di pojok sana itu, di tempat yang saya video pertama tadi itu, yang kolam yang paling luas di sana kawan-kawan. Saya emang sengaja hanya pakai lilin ini kawan-kawan, dan saya juga sengaja membakar pipa. Siapa itu? Orang atau siapa? Assalamualaikum. Ini ada sautan kawan-kawan. Ya. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti sosok bayangan ya kawan-kawan, tidak begitu jelas ya. Saya hanya mengandalkan pencerahan lilin ini kawan-kawan. Di pojok sana itu kawan-kawan, seperti ada yang memantau ya. Adanya saya duduk di sini seperti ada yang memantau ya. Siapa itu? Orang atau siapa? Assalamualaikum. Siapa kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan ya. Saya diganggu 2 kali sudah kawan-kawan. Saya mencoba menyapa, tidak ada yang menyaut.
Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan, apakah itu tadi. Dan tidak lupa, saya besar harapan kepada kawan-kawan mungkin yang baru melihat dan menyimak serta menonton daripada Sang Prabu yang masih belum subscribe. Saya besar harapan agar teman-teman itu memberikan subscribe ya, dan share dan komentar agar channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan edukasi atau bahkan hiburan yang lebih kepada kawan-kawan yang melihat. Karena pada dasar dan prinsipnya kawan-kawan, subscribe itu gratis kawan-kawan ya. Subscribe itu gratis kawan-kawan. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula nuwun, permisi kakek, mbah, buyut, eyang yang ada di sini. Saya tidak berusaha untuk mengganggu kalian, ya. Saya hanya explore di tempat ini kawan, bahai kakek, eyang atau buyut yang ada di sini. Saya cuma explore di sini kan. Izin. Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Itu seperti bayangan hitam kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, coba cek dan tulis komentar kalian kawan-kawan semua yang ada di dan yang melihat daripada Sang Prabu ini di kolom komentar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kalau sudah tidak ada kiranya yang menampakkan sosok yang ada di sini, explore malam ini kita coba untuk disudahi kawan-kawan ya. Hanya bayangan hitam tadi dan ya sedikit diganggu seperti apa tadi itu, kawan-kawan dengar sendiri. Oke. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah melihat dan menonton dan bahkan menyimak daripada channel Sang Prabu ini yang explore terhadap tempat pada malam ini yang dikenal dengan julukan nama yaitu Taman Dudut kawan-kawan. Ya, seperti itu kawan-kawan.